Sepertinya perundingan itu hanyalah kedok. Saat ini di Pakistan sedang berlangsung perundingan langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran. Pihak Amerika Serikat menegaskan bahwa mereka siap untuk berdamai dan bahkan muncul laporan bahwa Amerika Serikat telah mencairkan sebagian aset Iran yang dibekukan di luar negeri, sesuatu yang sudah sangat lama tidak mereka lakukan. Namun, bersamaan dengan itu, tercatat adanya peningkatan pengerahan pasukan Amerika Serikat di dekat Iran. Pentagon tepat sebelum negosiasi telah memindahkan pasukan ke wilayah tersebut. Pada saat yang sama, intelijen Amerika menyatakan bahwa Tiongkok sedang mempersiapkan pengiriman sejumlah sistem pertahanan udara baru ke Iran, khususnya sistem rudal anti-pesawat portabel, dan meminta Teheran untuk mengulur waktu sampai pengiriman tersebut selesai. Pada saat yang sama, Pakistan juga secara darurat memindahkan pasukannya. Pakistan memindahkan pesawat tempur dan pesawat militer pendukungnya ke Arab Saudi sebagai bagian dari Fakta Pertahanan Bersama. Dan intelijen Israel melaporkan hari ini di Knesset bahwa kepemimpinan baru Iran bahkan lebih ekstrim daripada pendahulunya, sehingga peluang untuk perdamaian nyata yang bertahan lama di kawasan ini tidak terlalu besar. Karena itu, semakin sering perundingan saat ini antara Amerika Serikat dan Iran hanya dianggap sebagai jeda sebelum fase baru perang dimulai. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda dapat melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Pici News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Jadi, saat ini sedang berlangsung negosiasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad dengan mediasi dari Pakistan. Meskipun pertemuan itu sendiri bersifat bersejarah, ini adalah interaksi tingkat tertinggi antara pejabat Amerika Serikat dan Iran sejak tahun 1979, namun peluang keberhasilannya tetap terlihat kecil. Kedua belah pihak memahami bahwa risiko kegagalan adalah dimulainya kembali perang, tetapi pandangan mereka tentang perdamaian berbeda, begitu juga dengan penilaiannya. Dan di sini perlu dikutip satu kutipan yang sangat menarik. Robert Malley, seorang spesialis Timur Tengah di pemerintahan Joe Biden, hari ini membuat pernyataan yang sangat bagus, yang mengungkapkan penilaian risiko bagi Amerika Serikat dan Iran. Saya akan mengutip pernyataannya. Asimetri utama terletak pada kenyataan bahwa Iran tampaknya memiliki alternatif yang lebih baik untuk mencapai kesepakatan dibandingkan Amerika Serikat. Tanpa adanya kesepakatan, serangan terhadap Iran akan dilanjutkan, namun dengan efektivitas yang semakin menurun. Sementara blokade Selat akan tetap berlangsung, memberikan keuntungan marginal yang semakin besar bagi Iran. Ini tidak berarti bahwa Iran tidak akan membayar harga yang tinggi jika negosiasi gagal. Justru karena alasan inilah mereka setuju untuk melakukannya. Ini berarti, baik itu beralasan atau tidak, Iran merasa bahwa mereka bisa bertahan menghadapi konsekuensi kegagalan negosiasi lebih lama dan lebih baik daripada Amerika Serikat. Di sini penting untuk dicatat bahwa delegasi Amerika dalam negosiasi ini dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Selain itu, dalam tim tersebut juga ada utusan khusus Gedung Putih, Steve Witkoff, dan menantu Trump, Jared Kushner. Delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf. Tim ini juga terdiri dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Selain itu, dalam perundingan juga hadir Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Media Iran melaporkan bahwa delegasi Iran telah setuju untuk melakukan perundingan langsung. Hal ini terjadi setelah perundingan tidak langsung mengalami kemajuan. Dan setelah Iran menerima jaminan dari Israel bahwa mereka akan menahan serangannya ke Beirut dan Lebanon Selatan. Meskipun tidak jelas apakah janji seperti itu benar-benar diberikan oleh Israel, karena Israel sendiri tidak melakukan perundingan apapun dan seolah-olah tidak berkewajiban kepada siapapun. Kemudian, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat setuju untuk mencairkan aset keuangan Iran yang disimpan di Qatar dan bank asing lainnya. Namun, kantor berita tersebut mengutip pejabat Iran sebagai sumbernya. Menurut narasumber, pencairan dana Teheran secara langsung terkait dengan jaminan jalur aman melalui Selat Hormuz. Dan bahwa Iran menganggap niat Amerika Serikat ini sebagai tanda keseriusan terhadap proses negosiasi dan pencapaian kesepakatan. Namun kemudian, para negosiator Amerika membantah laporan tersebut. Namun, kita akan membahas lebih lanjut tentang hasil dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran itu sendiri. Di episode terpisah, karena memang ada banyak hal yang perlu dibahas di sana, jadi saya sarankan Anda untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan episodenya.
Di episode ini, kita akan membahas sedikit sisi lain dari negosiasi yang sama ini. Masalahnya, bahkan orang-orang di sekitar Trump sendiri tidak terlalu percaya bahwa gencatan senjata ini akan berlangsung lama. Misalnya, hari ini pejabat Amerika mengakui bahwa Iran masih memiliki ribuan rudal balistik yang bisa mereka gunakan kapan saja, peluncur dari gudang bawah tanah. Penilaian ini muncul di tengah upaya Amerika Serikat untuk menegakkan gencatan senjata yang akan sepenuhnya membuka Selat Hormuz dan melindungi Iran, pasukan Amerika, serta negara-negara di kawasan dari serangan lebih lanjut. Namun, Iran tetap bersiap untuk melanjutkan perang. Oleh karena itu, seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, saat ini militer Amerika Serikat sedang mengirimkan pasukan ke wilayah tersebut yang mampu menganjurkan Iran jika negosiasi di Pakistan gagal. Artinya, pemindahan pasukan AS Serikat di wilayah tersebut tidak pernah berhenti. Justru semakin diperkuat begitu diumumkan gencatan senjata. Artinya, Amerika Serikat menggunakan jeda ini untuk memperkuat posisinya. Sekali lagi, justru saat gencatan senjata hari ini, kapal perang Amerika tiba-tiba melintas bolak-balik di Selat Hormuz. Pesawat tempur tambahan sudah dikerahkan ke wilayah tersebut. Dan dalam waktu dekat, sekitar 2.000 personel Divisi Lintas Udara ke-82 juga akan ditempatkan di sana. Kelompok tempur kapal induk USS George Bush sedang menuju ke wilayah tersebut dari Atlantik. Pada saat yang sama, kapal pendarat USS Boxer dan Satuan Ekspedisi Marinir ke-11 juga sedang menuju ke wilayah tersebut dari Samudra Pasifik. Dan dalam situasi seperti ini, Trump menyatakan bahwa peningkatan jumlah kapal perang dan pasukan Amerika akan terus berlanjut sampai kesepakatan yang dicapai benar-benar dipatuhi. Berikut kutipan dari Trump. Jika karena alasan tertentu hal itu tidak terjadi, yang sangat kecil kemungkinannya, maka penembakan akan dimulai dengan lebih banyak, lebih baik, dan lebih kuat daripada yang pernah dilihat siapapun sebelumnya. Namun, mengingat tuntutan Iran, sejauh ini belum terlihat bahwa Amerika Serikat siap untuk menyetujui penyelesaian seperti itu. Pada saat yang sama, Kementerian Pertahanan Arab Saudi hari ini melaporkan bahwa di tengah serangan drone dan rudal Iran, kontingen militer Pakistan telah tiba di pangkalan udara Raja Abdul Aziz di bagian timur negara itu. Dalam kelompok Pakistan tersebut terdapat pesawat tempur dan pesawat pendukung angkatan udara untuk memperkuat potensi pertahanan kerajaan. Banyak orang di sini juga menertawakan, katanya Pakistan terlambat datang ke perang, baru mengirimkan pesawat-pesawatnya setelah gencatan senjata diumumkan, dan seterusnya. Tapi mari kita lihat begini, jika semua orang di wilayah ini yakin bahwa perang akan segera berakhir, lalu untuk apa khawatir tentang hal itu? Dan untuk apa mengirimkan pesawat-pesawatnya ke Arab Saudi padahal tahu kalau perang dimulai lagi, pesawat-pesawat itu harus digunakan. Dan berarti Pakistan akan langsung terlibat dalam perang. Untuk apa mengerahkan pesawat-pesawat jika semua orang yakin bahwa ini adalah akhir dari perang? Dan di sini saya ingatkan, pada bulan September 2025, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Bersama yang memperkuat kemitraan mereka di tengah ketegangan regional. Oleh karena itu, jika setelah negosiasi atau setelah kesepakatan yang mungkin tercapai, Iran kembali melancarkan serangan, maka Pakistan akan terpaksa ikut serta dalam perang ini. Itulah sebabnya negosiasi ini disebut sebagai titik tanpa balik. Artinya, mereka akan mencapai kesepakatan atau tidak, dan jika tidak, Pakistan tidak akan lagi menjadi pihak netral. Kemungkinan besar, Pakistan akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Yang paling menarik, sumber CNN di intelijen Amerika melaporkan bahwa Tiongkok dalam beberapa minggu ke depan mungkin akan memasok sistem pertahanan udara baru ke Iran. Secara khusus, sistem rudal pertahanan udara portable. Dicatat bahwa sistem seperti itu selama operasi Amerika-Israel selama 5 minggu melawan Teheran menjadi ancaman serius bagi pesawat militer Amerika Serikat yang terbang rendah. Sementara itu, pihak Tiongkok dapat menyajikan pasokan tersebut sebagai penyediaan alat pertahanan semata untuk Iran yang tidak digunakan dalam operasi ofensif. Nah, berbeda dengan potensi pasokan ke Rusia yang memang sedang melakukan perang agresif dan ofensif yang tidak diprovokasi terhadap Ukraina. Data intelijen juga menunjukkan bahwa Iran kemungkinan menggunakan gencatan senjata dengan Amerika Serikat sebagai kesempatan untuk mengisi kembali persediaan beberapa sistem persenjataan tertentu dengan bantuan mitra asing utama. Selain itu, pasokan dari Tiongkok juga dapat dialihkan melalui negara ketiga untuk menyembunyikan asal-usul sebenarnya.
Menariknya, menurut data Guardian, Teheran diyakinkan untuk menyetujui gencatan senjata justru oleh Tiongkok yang berkepentingan dengan pasokan energi dari Iran. Dan dengan meyakinkan Teheran untuk bernegosiasi, Tiongkok bisa dengan mudah menjanjikan dan menjamin pasokan energi. Dan inilah sebuah episode yang menarik. Donald Trump sebelumnya melaporkan bahwa pekan lalu sebuah pesawat tempur F-15 ditembak jatuh di atas Iran oleh rudal berpemandu panas. Di Teheran, mereka menyatakan telah menggunakan sistem pertahanan udara baru tanpa merinci asal-usulnya. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa Tiongkok sudah mulai melakukan pengirimannya, karena sebelumnya Iran memang tidak memiliki senjata seperti itu. Dan terakhir, saya ingin mencatat bahwa menurut data dari Angkatan Pertahanan Israel, kepemimpinan baru Iran bahkan lebih ekstremis dibandingkan pendahulunya. Karena sebagian cukup besar dari kepemimpinan baru terdiri dari personel militer Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yang dianggap jauh lebih konservatif secara ideologis dibandingkan kepemimpinan politik sebelumnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa mereka benar-benar akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi. Semua tautan dan detail pembayaran ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, PC News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa.